warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan atau memperlihatkan hasil dari uji coba praktikum elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Lutfia Unil Firdaus dari kelas 10 MIPA 2. Saya Anikotul Atia dari kelas 10 MIPA 2. Saya Arsada Zulfa dari kelas 10 MIPA 2. Saya Nelly Rahmawati dari kelas 10 MIPA 2. Sekian perkenalan dari kami. Terima kasih. Pada percobaan ini, hanya larutan garam pekat yang merupakan larutan elektrolit kuat yang ditandai dengan nyala lampu terang dan mempunyai gelembung pada katoda. Hal ini disebabkan karena zat terlarut NaCl memang merupakan senyawa ion. NaCl yang dilarutkan dalam air akan membentuk ikatan antara ion positif dan ion negatif terputus dan ion-ion akan tersebar dan bergerak bebas di dalam larutan. Percobaan pada air gula didapatkan hasil yang sama, di mana ketika kedua buah elektroda dicelupkan ke dalam larutan air gula dan dihubungkan dengan sumber arus searah baterai, ternyata bola lampunya juga tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas yang nampak. Hal ini dikarenakan molekul-molekul gula hanya bercampur dengan molekul-molekul air, menghasilkan larutan yang tidak mengandung ion, sehingga bola lampu tidak menyala karena gula
tidak bereaksi dengan air. Dengan demikian, air gula dikategorikan dalam larutan non-elektrolit. Bahwa dari hasil percobaan air cuka yang dicelupkan elektroda ke dalamnya dan dihubungkan dengan sumber arus searah, ternyata bola lampu tidak menyala. Hal ini karena zat cuka tidak mempunyai kecenderungan untuk mengalami perionan apabila dilarutkan dalam air. Molekul-molekul cuka hanya bercampur dengan molekul-molekul air dan menghasilkan larutan yang tidak mengandung ion, sehingga bola lampu tidak menyala karena cuka tidak bereaksi dengan air. Maka larutan air cuka merupakan golongan larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dan hanya mempunyai gelembung yang sedikit pada elektroda negatif, serta air cuka termasuk pada larutan elektrolit lemah. Pada percobaan selanjutnya, yakni percobaan air mineral, di mana kedua elektroda dicelupkan ke dalam larutan air mineral dan dihubungkan dengan sumber arus searah baterai. Bola lampu tidak menyala dan juga tidak ada gelembung gas yang nampak. Hal ini disebabkan karena air merupakan penghantar listrik yang sangat jelek, sehingga air mineral tidak dapat menghantarkan aliran listrik. Demikian air mineral dikategorikan dalam larutan non-elektrolit. Dari hasil percobaan air sumur yang dicelupkan elektroda ke dalamnya dan dihubungkan dengan sumber arus searah, ternyata bola lampu tidak menyala dan tidak ada gelombang gas yang nampak. Demikian air sumur dikategorikan dalam larutan non-elektrolit. Dari hasil percobaan air jeruk yang dicelupkan elektroda ke dalamnya dan dihubungkan dengan sumber arus searah, ternyata bola lampu menyala redup dan tidak ada gelembung gas yang nampak. Demikian air jeruk dikategorikan dalam larutan elektrolit lemah. Berdasarkan hasil percobaan, yaitu dengan masing-masing larutan uji dengan alat uji elektrolit dan mengamati ada atau tidaknya nyala lampu dan gelembung-gelembung, maka beberapa larutan uji tersebut digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Dalam percobaan ini kita menggunakan 6 sampel atau bahan, yaitu larutan garam, air gula, air cuka, air mineral, air sumur, dan air jeruk. Ke-6 sampel ini akan diuji berdasarkan sifat larutannya, apakah bisa menghantarkan listrik atau justru sebaliknya. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat. Contohnya adalah larutan garam. Larutan elektrolit lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik tetapi agak lemah. Contohnya larutan cuka dan air jeruk. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Contohnya air gula, air mineral, air sumur.